Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afrizal Kurniawan dari kelas R7D Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah menulis ilmiah akan menjelaskan tentang definisi sitasi dan jenis sitasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi sitasi. Sitasi didefinisikan sebagai daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip. Secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Sitasi juga dapat diartikan sebagai referensi intelektual ke sumber yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dengan mengutip sebuah buku, penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung fakta. Selanjutnya ada sitasi menurut para ahli. Pengertian sitasi menurut Hartina 2002 halaman 1, analisis sitiran adalah penyelidikan melalui data sitiran dari satu dokumen, baik dokumen yang disitir maupun dokumen yang menyitir. Hartina 2002 halaman 2 menyatakan bahwa pada kajian bibliometrika banyak digunakan analisis sitiran sebagai cara untuk menentukan berbagai kepentingan atau kebijakan seperti yang pertama, evaluasi program riset, kedua, penentuan ilmu pengetahuan, ketiga, visualisasi satu disiplin ilmu, yang keempat, indikator iptek, yang kelima, faktor dampak dari satu majalah atau jurnal impact factor, yang keenam, kualitas satu majalah, yang ketujuh, pengembangan koleksi majalah, dan lain-lain. Yang kedua ada pengertian sitasi menurut Garfield, bahwa analisis sitiran banyak digunakan dalam kajian bibliometrika karena jelas mewakili subjek yang diperlukan, tidak memerlukan interpretasi, valid, dan reliable. Dalam menggunakan kajian analisis sitiran, masalah yang perlu dipertimbangkan menurut Garfield ada 5, yaitu yang pertama, hanya penulisan utama yang menjadi perhatian. Yang kedua, penulis yang mempunyai nama sama, bidang sama dibutuhkan. Yang ketiga, jenis sumber dokumen, artikel, makalah, dan lain-lain. Yang keempat, tidak dibatasi oleh waktu. Yang kelima, untuk bidang yang multidisiplin, kesulitan untuk analisis subjek. Yang ketiga ada pengertian sitasi menurut Guha. Guha menyebutkan beberapa penggunaan sekunder sitiran. Yang pertama, dipergunakan sebagai bibliografi. Yang kedua, mempersiapkan daftar peringkat majalah. Yang ketiga, dipergunakan sebagai daftar peringkat. Yang keempat, mengetahui hubungan pengguna berbagi bentuk dokumen. Yang kelima, mengetahui umur pengguna dokumen. Yang keenam, mengetahui keterhubungan dan keterkaitan subjek-subjek. Yang ketujuh, mengetahui asal-usul atau akar subjek ilmu. Yang kedelapan, kajian sitiran dari abstrak atau indeks. Selanjutnya ada jenis sitasi. Sitasi adalah cara untuk memberi penghargaan kepada individu atas karya kreatif dan intelektualnya yang Anda gunakan untuk mendukung laporan penelitian Anda. Ini juga dapat digunakan untuk menemukan sumber-sumber tertentu dan memerangi plagiarisme. Ada banyak cara mengutip sumber untuk pendekatan penelitian Anda. Gaya sitasi terkadang tergantung pada disiplin akademis yang terlibat. Sebagai contoh, ada 3, yaitu yang pertama, gaya APA atau American Psychological Association digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada gaya MLA atau Modern Language Association digunakan dalam bidang humaniora. Yang ketiga ada gaya Chicago atau Turabia, umumnya digunakan dalam bisnis, sejarah, dan seni rupa. Selanjutnya kita akan membahas sitasi gaya APA.
Ada dua bagian kutipan untuk gaya APA dan gaya lainnya, yaitu bentuk kutipan pendek dalam baris yang mengarahkan pembaca ke entry penuh dari akhir bab atau buku. Kutipan sebaris berbeda dengan catatan kaki, yang merupakan catatan yang ditempatkan di bagian bawah halaman. Kutipan sebaris atau inline citation juga disebut kutipan dalam teks yang ditempatkan dalam satu baris teks. Untuk membuat kutipan inline, kutipan nama penulis dan tanggal dalam tanda kurung dari artikel, laporan, buku, atau studi. Seperti contoh dari Pocket Style Manual yang menunjukkan Cuku Buku dalam kurung 2012 berpendapat untuk pendekatan yang berpusat pada kinerja siswa. Siswa harus mempertahankan kutip, kepemilikan, tujuan, dan kegiatan mereka. Dalam kurung halaman nomor 64. Contoh lain dari gaya APA adalah perhatikan bagaimana Anda mencantumkan nomor halaman di akhir kutipan dalam teks. Dalam tanda kurung diikuti dengan tanda titik jika di akhir kalimat. Jika ada dua penulis, sebutkan nama belakang masing-masing. Contoh, menurut Donista, Smith, dan Zugorski dalam kurung 2014. Jika ada lebih dari dua penulis, tuliskan nama penulis pertama diikuti dengan kata et al. Misalnya, Herman et al. Dalam kurung 2012 melacak 42 siswa selama periode 3 tahun. Dalam kurung halaman 49. Kutipan yang paling umum adalah buku. Untuk kutipan seperti itu, tuliskan nama belakang penulis, diikuti dengan koma, diikuti dengan inisial pertama penulis, diikuti dengan titik. Anda akan menempatkan tahun buku itu diterbitkan dalam tanda kurung. Kemudian judul buku dicetak miring, diikuti oleh titik. Tempat penerbitan diikuti oleh titik 2 dan kemudian penerbit. A Pocket Style Manual memberikan contoh. Rosberg T. dalam kurung 2011 join the club titik 2 how pressure can transform the world New York, NY titik 2 Norton. Selanjutnya ada contoh sitasi gaya MLA. Gaya MLA sering digunakan dalam tulisan bahasa Inggris dan humaniora. MLA mengikuti gaya kutipan penulis dalam teks. Catatan Purdue Old, situs kutipan, tata bahasa, dan penulisan yang baik yang dioperasikan oleh Universitas Purdue. Purdue memberikan contoh kutipan dalam teks ini, yang juga disebut kutipan kurung dalam gaya MLA. Perhatikan bahwa gaya MLA, nomor halaman biasanya tidak muncul kecuali kalimat atau kutipan adalah kutipan langsung dari aslinya. Contoh, puisi romantis dicirikan oleh kutip, luapan spontan dari perasaan yang kuat. Dalam kurung, Wordsworth 263. Di akhir makalah, lampirkan halaman untuk Worksheet atau halaman yang setara dengan bagian referensi dalam gaya APA. Bagian sitasi Worksheet sangat mirip dalam gaya MLA dan APA. Tuliskan nama depan penulis dengan gaya MLA, tambah koma sebelum et al. Digunakan judul buku, jurnal, atau judul artikel. Hilangkan tempat informasi publikasi, ikuti nama penerbit dengan koma, dan cantumkan tanggal publikasi di bagian akhir. Contoh yang terakhir ada sitasi gaya Chicago. Chicago adalah yang tertua dari 3 gaya penulisan dan kutipan utama di Amerika Serikat. Setelah dimulai dengan penerbitan panduan gaya Chicago yang pertama pada tahun 1906,
Untuk kutipan dalam teks gaya Chicago yang berasal dari Chicago Manual of Style dari University of Chicago Press cukup sederhana. Nama belakang penulis, tanggal publikasi, koma, dan nomor halaman semua dalam tanda kurung. Contoh seperti berikut. Dalam kurung, Murev 2011, 219 sampai 220. Di akhir makalah, masukkan daftar referensi yang dalam gaya Chicago disebut bibliografi, buku, jurnal, dan artikel lain dikutip dengan cara yang mirip dengan gaya APA dan MLA. Cantumkan nama belakang penulis, koma, dan nama depan lengkap. Diikuti judul buku dalam huruf miring, tempat penerbitan, diikuti oleh titik 2, diikuti dengan nama penerbit, koma, dan tanggal publikasi. Semua dalam tanda kurung. Diikuti oleh koma dan nomor halaman. Kate L. Turabian dalam A Manual for Words versi Chicago untuk mahasiswa memberikan contoh sebagai berikut. Gladwell, Malcolm, The Tipping Point, titik 2, How Little Things Can Make a Big Difference, dalam kurung, Boston, titik 2, Little Brown, 2000. Halaman 64 sampai 65. Sekian penjelasan yang saya bisa berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.